Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud bukan sekedar sholat malam, tapi sebuah amalan yang penuh keberkahan dan menjadi kebiasaan para ahli surga. Ada 3 amalan penting yang kita buka setelah sholat tahajud, akan mendapat ampunan, doa yang diijabah serta ketenangan hati. Malam hari, khususnya sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang sangat mulia. Inilah waktu ketika langit dunia terbuka dan rahmat Allah tercurah dengan luasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits sahih, Tuhan kita Tabarakallahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimat terakhir, aku ampuni. Ini bukan hanya sekadar doa dikabulkan, tapi dosa pun dilebur. Maka siapa yang tak ingin diampuni dosanya? Di saat manusia lain terlelap, engkau bangkit mengambil wudhu, lalu menghadap Allah dalam sunyi. Itulah hamba sejati. Sholat tahajud adalah latihan tauhid, latihan keikhlasan, dan bukti kecintaan pada Allah. Karena hanya yang cinta yang kuat yang mau bangun tengah malam demi Robnya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Lihat kalimatnya, mengangkat ke tempat yang terpuji. Ini bukan pujian manusia, tapi kemuliaan di sisi Allah. Inilah Maqam Al-Mahmud. Tahajud bukan hanya rutinitas malam, tapi itu adalah program langit untuk membentuk pribadi agung. Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam butuh diampuni dosanya? Tidak, tapi beliau tahajud setiap malam. Karena tahajud bukan hanya untuk ampunan, tapi untuk derajat tinggi di sisi Allah. Mari kita evaluasi diri, kapan terakhir kita tahajud dengan air mata? Banyak dari kita mencari ketenangan dalam musik, liburan, atau dunia. Tapi hati tetap gelisah. Mengapa? Karena ketenangan bukan di dunia, tapi di sujud malam. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Rod, ayat 28. Maka kombinasikan 2 kekuatan ini, tahajud dan zikir. Dirikan tahajud, lalu berzikirlah 100 kali dengan penuh penghayatan. Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, La ilaha illallah 100 kali, Astagfirullah 100 kali. Rasakan perubahan dalam jiwa Anda. Jangan tergesa. Setiap lafaz zikir, ucapkan dengan hati yang sadar, bukan sekadar lisan yang bergerak. Astagfirullah, astagfirullah. Dengan penuh rasa sesal, hadirkan dosa-dosa yang ingin dihapus Allah. Zikir adalah nutrisi hati. Jika hati sering gelisah, mungkin karena zikirnya jarang. Kalau hati gelap, mungkin karena lupa pada Allah. Ulangi setiap malam, walau hanya 2 rakaat tahajud. Tapi lakukan dengan khusyuk, lalu ikuti dengan zikir. Lakukan terus, insya Allah hidup Anda akan berubah. Orang yang terbiasa tahajud, wajahnya bercahaya, hatinya tenang, doanya didengar langit, dan ia dekat dengan Allah. Bahkan para salafus sholi dulu, mereka tidak bisa tidur nyenyak kalau belum tahajud. Karena mereka merasa belum bertemu Allah pada hari itu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, aku tidak tahu kenikmatan yang lebih besar di dunia ini selain berdiri di hadapan Allah di keheningan malam. Mereka tahajud bukan karena butuh dunia, tapi karena rindu pada Rabb-Nya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kadang sibuk dengan gadget hingga larut, lalu tertidur tanpa wudhu, apalagi tahajud. Padahal jika kita tahu pahala dan keutamaannya, kita tidak akan pernah mau meninggalkan tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadits riwayat Muslim, bukan hanya untuk ampunan, tahajud adalah kunci untuk doa-doa yang sulit terkabul di siang hari. Ingin jodoh, tahajud. Ingin rezeki lancar, tahajud. Ingin ketenangan batin, tahajud. Ingin anak soleh, tahajud. Maka saat orang lain asyik di dunia maya, engkau bangkit di dunia nyata, dunia ruhani bersama Allah. Jangan takut, kalau belum terbiasa, mulai dari 2 rakaat saja. Sedikit tapi rutin lebih dicintai Allah. Kemudian setelah sholat, jangan langsung tidur. Duduk sejenak, berzikir,
beristighfar, dan bermunajat. Zikir yang dibaca dengan hati, mampu menembus langit. Zikir yang disertai air mata, menggugurkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di malam hari dan berzikir kepada Allah, lalu berdoa, maka akan dikabulkan. Hadits riwayat Bukhari. Maka jangan sia-siakan waktu mustajab ini. Gunakan untuk membaca istighfar 100 kali dengan kesungguhan. Setiap astagfirullah yang kita ucapkan, semoga menjadi pelebur dosa kita yang bertahun-tahun. Bacalah juga, la ilaha illallah, 100 kali. Karena itu adalah zikir tauhid, fondasi iman kita. Ucapkan juga, subhanallah, 100 kali. Karena itu mensucikan Allah dari semua sifat kekurangan. Lanjutkan dengan, alhamdulillah, 100 kali. Karena pujian kepada Allah membuat hati penuh syukur. Kemudian mintalah apa saja. Dengan bahasa Arab, boleh. Dengan bahasa Indonesia pun boleh. Allah Maha Mengerti. Jangan lupa doakan kedua orang tua, guru, dan saudara kita. Karena doa saat tahajud sangat mustajab. Doa di waktu ini bukan sekadar ucapan, tapi ia adalah suara jiwa. Dan Allah tidak pernah menolak suara hamba yang bersungguh-sungguh. Bahkan orang yang jauh dari agama pun, jika ia menangis di malam hari memohon ampunan, Allah akan bukakan jalan hidayah. Karena Allah tidak pernah bosan mengampuni, justru kita yang sering bosan meminta ampunan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka siapapun Anda, seberat apapun masa lalu, jika malam ini Anda kembali kepada Allah, itu awal dari kebaikan besar. Lihatlah Umar bin Khattab, dulunya membenci Islam, tapi malam-malamnya setelah Islam penuh dengan tahajud dan air mata. Lihatlah para sahabat di malam hari, suara isak tangis mereka lebih keras dari suara cicak di malam yang sunyi. Mereka tahu, malam bukan untuk begadang sia-sia, tapi untuk mendekat pada Rob yang Maha Mendengar. Maka wahai saudaraku, jangan tunda. Malam ini juga, ambil wudhu, niatkan tahajud, lalu zikir 100 kali. Kalau belum bisa bangun malam, latih dengan tidur lebih awal dan berdoa sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa sebelum tidur agar kita dimudahkan bangun malam. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Lalu pasang niat dalam hati, ya Allah, bangunkan aku di sepertiga malam terakhir agar aku bisa bersujud kepadamu. Jika niat itu tulus, insya Allah Allah akan bantu bangunkan kita. Bahkan tanpa alarm sekalipun. Dan saat kita bangkit dari tempat tidur, malaikat akan menyambut doa-doa kita. Pernahkah Anda merasa doa Anda tidak terkabul-kabul? Mungkin karena Anda belum mencoba berdoa di sepertiga malam. Karena doa malam seperti panah yang tepat sasaran. Ia tembus ke langit dan langsung sampai ke arsy. Maka bangunlah malam ini. Jangan tunggu sampai musibah datang baru ingat Allah. Jadikan tahajud sebagai kebutuhan, bukan sekadar sunnah. Bagi orang beriman, tahajud adalah waktu yang paling ditunggu dalam sehari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertidur dan tak sempat tahajud, beliau mengganti di siang hari. Itu menunjukkan betapa pentingnya tahajud dalam hidup beliau. Mari kita buat komitmen, mulai malam ini, setiap malam tahajud 2 rakaat, lalu zikir 100 kali. Lakukan selama 40 hari berturut-turut. Maka Anda akan merasakan perubahan dalam hidup Anda. Anda akan jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Bahkan wajah pun bercahaya, karena ada cahaya dari sujud malam. Hati yang tenang tidak bisa dibeli, tapi bisa diraih dengan zikir dan tahajud. Maka jangan ragu, Anda bisa memulai dari malam ini. Tidak perlu menunggu jadi orang baik untuk tahajud. Tapi tahajudlah, maka Anda akan menjadi orang baik. Tidak perlu menunggu suci untuk berzikir. Tapi berzikirlah, maka Allah akan menyucikan hati Anda. Syaitan tidak takut pada hafalanmu. Tapi ia takut saat engkau bangun malam dan menghadap Allah dalam sujud yang lama. Karena ia tahu, saat engkau tahajud, Allah turun ke langit dunia dan langsung memperhatikan hambanya. Itulah kenapa syaitan selalu berusaha menghalangi kita dari tahajud, dengan rasa kantuk, malas, dan menunda-nunda. Jangan biarkan syaitan menang. Lawan rasa malas dengan niat yang kuat dan cinta pada Allah.
Kalau untuk pekerjaan kita bisa bangun pagi, kenapa untuk Allah kita enggan bangun malam? Ini soal prioritas hidup. Dunia bisa menunggu, tapi ampunan Allah tidak boleh ditunda. Dunia hanya sementara, tapi tahajud adalah investasi kekal untuk akhiratmu. Bahkan rezeki dunia pun bisa dipercepat melalui tahajud. Karena siapa yang dekat dengan Allah, dunia akan mendekatinya. Ada banyak kisah nyata, orang yang dulunya susah, tapi setelah istiqomah tahajud, hidupnya berubah. Kenapa? Karena ia meminta langsung pada pemilik segala rezeki, bukan hanya berusaha di dunia. Dalam sholat tahajud, engkau bisa minta segalanya, kesehatan, keselamatan, jodoh, pekerjaan, hidayah, keturunan yang baik. Tapi jangan hanya minta dunia. Mintalah juga akhirat, mintalah surga, mintalah husnul khotimah. Mintalah agar kelak wajahmu bersinar saat semua manusia dibangkitkan. Mintalah agar Allah tidak memalingkan wajahmu darinya. Mintalah agar hatimu dijaga dari penyakit hati, riya, ujub, hasad, dan cinta dunia yang berlebihan. Karena dalam tahajud, kita tidak hanya meminta, tapi juga menyucikan jiwa. Bahkan tahajud disebut dalam Al-Quran sebagai ciri orang bertakwa. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lihat, mereka tinggalkan ranjang empuk hanya untuk bersimpuh di hadapan Allah. Maka tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kali kita menangis dalam tahajud? Air mata di malam hari lebih berharga dari emas. Karena itu air mata cinta dan pengharapan pada Allah. Bahkan para nabi menangis dalam tahajud. Nabi Daud, Nabi Muhammad, mereka semua mencintai malam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terlalu sibuk untuk bertemu Allah di malam hari? Jangan biarkan dunia membuat kita lupa jalan pulang kepada Allah. Karena kematian bisa datang kapan saja. Maka jangan sampai kita wafat dalam keadaan belum pernah merutinkan tahajud. Mari mulai malam ini. Ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Baca surat-surat pendek jika belum hafal banyak. Tapi bacalah dengan hati. Setelah itu, duduk dan zikirlah 100 kali. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Rasakan getaran dalam hati Anda. Jangan buru-buru, nikmati detik-detik bersama Allah. Saat zikir menyatu dengan hati, Anda akan merasa ringan, seolah beban hidup diangkat. Itulah kekuatan zikir. Ia memperbaiki jiwa yang retak, hati yang gelisah, dan pikiran yang sempit. Zikir bukan hanya ibadah lisan, tapi terapi ruhani. Karena itu, Rasulullah tidak pernah lepas dari zikir, bahkan setelah tahajud. Pernah suatu malam, Aisyah melihat Rasulullah berdiri lama sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya kenapa, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Maka tahajud adalah bentuk syukur tertinggi. Saat semua nikmat Allah dibalas dengan sujud dan air mata. Maka jika malam ini Anda bisa tahajud, bersyukurlah. Karena itu tanda Allah masih sayang pada Anda. Tidak semua orang diberi keinginan untuk bangun malam. Itu pilihan Allah. Maka jika Anda merasa ingin tahajud, jangan ditunda. Itu panggilan cinta dari langit. Terkadang Allah tidak memberi apa yang kita minta siang hari, agar kita datang padanya di malam hari. Karena Allah rindu suara doa kita, tangisan kita, dan harapan kita. Maka jangan kecewakan Allah. Datanglah malam ini. Jadikan malam-malam Anda penuh cahaya, bukan hanya gelap dengan tidur. Bahkan para malaikat mencatat orang-orang yang bangun malam untuk berzikir. Rasulullah bersabda, Allah tertawa kepada 2 orang. Salah satunya adalah orang yang meninggalkan selimutnya dan istrinya untuk salat malam. Hadits riwayat Ahmad, Allah tertawa. Bayangkan betapa Allah ridha pada hamba yang bersungguh-sungguh bangun malam. Maka jangan biarkan satu malam pun terlewat tanpa tahajud dan zikir, walau hanya sebentar. Allah tidak menilai lamanya, tapi ketulusan dan keikhlasannya. Dan ketika tahajud sudah menjadi kebiasaan, hidup Anda akan naik level. Hidup lebih berkah, doa lebih cepat terkabul, hati lebih tenang, dunia lebih ringan, bahkan kesedihan dan kegelisahan hilang tanpa sebab. Karena hati sudah dilapisi zikir. Zikir adalah pelindung. Ia seperti perisai dari stres, depresi, dan marah. Maka kalau sedang marah, zikirlah. Kalau sedang sedih, zikirlah. Kalau bingung, zikirlah. Dan waktu terbaik untuk zikir adalah malam hari setelah tahajud.
Di saat itu, langit sedang terbuka. Pintu rahmat sedang dibuka. Malaikat turun. Doa-doa diangkat. Ampunan dicurahkan. Maka berzikirlah dengan hati yang penuh harap. Yakin bahwa Allah sedang mendengar. Jangan sekadar hitungan, tapi hadirkan makna dalam setiap lafaz zikir. Astagfirullah bukan hanya permintaan ampun, tapi juga pengakuan bahwa kita lemah dan banyak salah. La ilaha illallah adalah deklarasi hati bahwa hanya Allah yang layak disembah. Subhanallah adalah pemurnian hati dari syirik halus dan kekaguman pada dunia. Alhamdulillah adalah penyejuk hati yang mengajarkan syukur dalam segala keadaan. Maka jangan tinggalkan zikir setelah tahajud. Itu pelengkap doa dan penguat ruhani. Bahkan jika Anda hanya bisa tahajud 2 rakaat dan zikir 100 kali, itu sudah sangat besar di sisi Allah. Jangan bandingkan ibadah Anda dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri Anda kemarin. Hari ini tahajud 2 rakaat, esok 4 rakaat. Hari ini zikir 100 kali, esok tambah 150. Perlahan, insya Allah akan jadi rutinitas yang ringan dan menyenangkan. Seperti sahabat Nabi, yang awalnya berat, tapi akhirnya tidak bisa hidup tanpa tahajud. Bahkan Nabi bersabda, hendaklah kalian sholat malam. Karena itu kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Hadits riwayat Tirmidzi. Maka siapapun yang ingin menjadi orang soleh, harus memulai dari malam hari. Karena malam adalah saatnya pembentukan ruhani. Siang adalah hasil dari malam. Maka jika ingin hari esok berkah, mulailah malam ini dengan tahajud dan zikir. Jangan tunggu kondisi ideal, mulai dengan apa yang bisa Anda lakukan. 1 langkah kecil di malam hari bisa mengubah seluruh hidupmu. Karena Allah Maha melihat, dan Dia tidak akan menyia-nyiakan 1 rakaat pun tahajudmu. Bahkan ketika engkau bangun dalam kondisi lelah dan mengantuk, Allah tahu perjuanganmu. Dan setiap perjuangan itu akan dibalas dengan cahaya di hati, keberkahan di hidup, dan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Maka teruslah istiqomah. Jangan berhenti walau sekalipun. Kalau terlewat sekali, segera ganti keesokan hari. Jangan biarkan hati terbiasa tanpa malam. Karena jika kita mati dalam keadaan rutin tahajud, insya Allah kita wafat dalam cahaya. Dan kelak dibangkitkan bersama para pecinta malam, para nabi, sidikin, dan syuhada. Semoga malam ini jadi awal dari kehidupan yang lebih dekat kepada Allah. Jangan tunda, bangkitlah, wudu, tahajud, dan berzikirlah. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jazakumullah khairan yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini.